Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harsan Ramadan selaku moderator pada presentasi kelompok 7 dalam tugas SDGs dengan presentasi kami berjudul Kontribusi Mahasiswa dalam SDGs. Dengan anggota kelompok, pertama ada Anissa Rizky Ramadhani Aska, kedua ada Zaskia Andina Putri, yang ketiga ada Josephine Hemima, yang keempat ada Nadia Rahmaniatus, yang kelima ada Stefania Mibawati, dan terakhir ada saya Harsan Ramadan. Apa itu SDGs? Jadi SDGs merupakan Sustainable Development Goals, yaitu 17 tujuan pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya pada slide keempat, saya akan menjelaskan tentang SDG 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Mahasiswa setelah itu dapat berkontribusi melalui edukasi kesehatan fisik dan mental, kampanye hidup sehat, serta kegiatan preventif di lingkungan kampus dan masyarakat. Peran ini penting karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental, gizi, ataupun pola hidup yang sehat. Tentu, jika mahasiswa mampu menjalankan program-program dalam kehidupan sehat dan sejahtera, dampaknya akan menjadi terbentuknya masyarakat yang lebih sadar kesehatan dan mampu bekerja dengan lebih produktif. SDGs yang keempat yaitu menghasilkan pendidikan yang berkualitas, di mana peran mahasiswa dituntut untuk mentoring dan pengabdian berbasis ilmu, mengejar literasi, numerasi, atau logika berpikir kritis di komunitas sekitar, dan bukan hanya sekedar ngajar formalitas KKN, produksi pengetahuan bukan cuma konsumsi, menulis artikel ilmiah populer, modul belajar atau konten edukatif berbasis riset, kontrol kualitas pendidikan, serta mahasiswa sebagai agen of check and balance, mengkritisi kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan sosial. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas SDM, memutus rantai ketidaktahuan struktural, dan menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan rasional. Melalui kewirausahaan sosial, pendampingan UMKM, dan literasi keuangan, mahasiswa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mahasiswa juga dapat mengembangkan inovasi dan riset sederhana untuk menjawab kebutuhan ekonomi lokal. Dampaknya yaitu peningkatan kemandirian ekonomi dan kesempatan kerja. Adapun peran mahasiswanya yaitu kontrol kekuasaan berbasis intelektual. Yang kedua, diskusi publik, kajian kebijakan, dan advokasi hukum, bukan demo emosional tanpa konsep. Yang ketiga ada pendidikan hukum masyarakat, yang keempat ada sosialisasi hak warga, hukum dasar, dan mekanisme pengaduan. Yang ini konkret, bukan heroisme palsu. Lalu ada anti disinformasi dan literasi hukum politik, dan yang terakhir ada mahasiswa wajib melawan hoax dan narasi sesat dengan data dan argumen. Dampak SDGs-nya yaitu ada institusi lebih akuntabel, kepercayaan publik meningkat, dan budaya taat hukum terbentuk. Selanjutnya di bagian kesimpulan. Mahasiswa memiliki peran krusial sebagai penggerak SDGs melalui aksi nyata yang berbasis intelektualitas dan riset, bukan sekedar formalitas. Kontribusi ini mencakup 4 pilar utama. Yang pertama ada pilar kesehatan sebagai edukasi pola hidup sehat dan kesehatan mental. Yang kedua ada pilar pendidikan untuk meningkatkan literasi kritis dan mengawali kualitas kurikulum. Yang ketiga ada ekonomi dan pendamping UKM dan inovasi ekonomi lokal. Yang keempat ada hukum dan politik sebagai advokasi kebijakan berbasis data, edukasi hukum, dan melawan disinformasi. Untuk dampaknya, yaitu tercipta masyarakat yang mandiri, produktif, dan sadar hukum, serta terwujud instansi publik yang lebih akuntabel.